Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mutmainah, NIM K7121120, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen FKIP UNS. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hubungan negara dan warga negara. Sebelum memasuki materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali arti dari negara maupun warga negara yang merupakan topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Menurut Aristoteles, salah seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani misalnya, memberikan pengertian negara, yaitu suatu kekuasaan masyarakat atau persekutuan daripada keluarga dan desa atau kampung yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi umat manusia. Adapun pengertian warga negara sendiri terdapat dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, warga negara Indonesia yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pembahasan mengenai hubungan negara dan warga negara terdapat persoalan yang paling mendasar, yakni mengenai hak dan kewajiban. Baik negara maupun warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini merupakan hal yang saling terkait. Karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Mengenai hak dan kewajiban negara maupun warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasal berikut ini, yakni dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 1 dan 2, pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Nah, pasal-pasal tersebut memuat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara dan sebaliknya. Berdasarkan pasal-pasal tadi, dapat diketahui bahwasannya hak-hak negara antara lain adalah ditaati hukum dan pemerintahannya, dibela, pajak, dan menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Adapun kewajiban negara yang dimuat dalam keseluruhan pasal dalam undang-undang yang membahas terkait hak dan kewajiban ini adalah menjamin sistem hukum yang adil, menjamin hak asasi manusia, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Berikut beberapa contoh kewajiban negara yang tercantum dalam undang-undang. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, terdapat dalam pasal 28I ayat 4. Yang ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Yang keempat, untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, terdapat dalam pasal 30 ayat 2. Yang kelima, membiayai pendidikan dasar, terdapat dalam pasal 31 ayat 2. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai hak dan kewajiban warga negara.
Selanjutnya yakni contoh dari hak warga negara yang termuat dalam undang-undang. Antara lain itu yang pertama ya, pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28. Yang ketiga, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terdapat dalam pasal 28B ayat kedua. Yang kelima, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya pasal 28C ayat 1. Dan yang keenam, memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya pasal 28C ayat 2. Selanjutnya terdapat 6 poin kewajiban negara dalam undang-undang. Yang pertama, menunjang hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, tunduk kepada pembahasan yang telah ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28C ayat 2. Yang keempat, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Yang kelima, untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasal 30 ayat 2. Dan yang keenam, mengikuti pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila, terdapat 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal mendasar, Pancasila akan sulit diamalkan. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila yang sangat tinggi, namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat. Bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah. Seakan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila atau bahkan bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuan dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas, kemudian ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan, serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video tadi dapat menambah pemahaman teman-teman semua mengenai hubungan negara dan warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.